Salam sejahtera untuk kita. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenankan saya Laila yang akan memandu pembukaan webinar berbagi praktik baik Delegasi Indonesia dalam ALKOP Program for Educators Exchange with South Korea, APEX 2025. Izinkan sebelumnya untuk menyapa Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang sudah hadir bersama pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Sunarti, yang dalam hal ini mewakili Bapak Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur. Mohon maaf Bu Dayang dan Mbak Maya, beliau sedang sibuk dan ada agenda lainnya. Akhirnya hari ini diwakili oleh Ibu Sunarti. Kemudian narasumber kita pada siang hari ini Ibu Dayang Suryani MPD MMPD. Semoga jangan jera ya Bu untuk membagi ilmu kepada kami dan juga kepada Bapak dan Ibu guru di luar sana. Kemudian moderator kita Ibu Maria Hartati SPD dan Bapak Ibu peserta pada siang hari ini yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam acara berbagi praktik baik Delegasi Indonesia dalam ALKOP Program for Educators Exchange with South Korea APEX 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada hari ini, Jumat 22 Agustus 2025. Acara ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting. Mengawali rangkaian acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu peserta yang kami hormati, marilah bersama-sama kita ikuti sambutan sekaligus pernyataan membuka yang akan membuka secara resmi webinar berbagi praktik baik Delegasi Indonesia dalam ALKOP Program for Educator Exchange with South Korea, APEX 2025. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh perwakilan dari Gugus Mutu 2. Kepada Ibu Sunarti, MPD, kami persilakan. Terima kasih Mbak Lela atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mau berpantun dulu ya Bapak Ibu ya.
jalan-jalan ke negeri ginseng. Cakep. Ya, cakepnya ya Cakep. Bapak Ibu ya. Banyak budaya penuh makna. Cakep. Mari, oke, mari bersama kita kembangkan pendidikan Indonesia menuju dunia. Nih, Ya, Masya alhamdulillah. Allah. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Burung nuri terbang ke taman, hinggap Cakep. sebentar. Ya, hinggap sebentar di ranting cemara. Mari bersama kita simak dan dengarkan praktek baik dari delegasi tercinta. Oke, oke Bapak Ibu. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya permohonan maaf ya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh MC kita Mbak Lela bahwa pada hari ini dalam waktu bersamaan Bapak Kepala tidak bisa hadir di tengah Bapak Ibu semua karena memang mendampingi eh, Bapak Wakil Gubernur dan kebetulan ada kegiatan bersamaan di kantor. Beliau menyampaikan salam kepada Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Mbak Lela selaku narasumber, selaku MC di siang hari ini yang selalu ceria ya Mbak Lela. Kemudian yang saya hormati juga para narasumber yang sangat luar biasa yang senantiasa membersamai BPMP dalam kegiatan-kegiatan webinar. Assalamualaikum Mbak Budayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sunati. Oke, kemudian moderator kita ya juga yang sangat luar biasa, yang jauh-jauh datang dari seberang ya Bapak Dari Ibu ya, Jambi. ya dari Jambi Iya, untuk membersamai kita. Assalamualaikum Mbak Maya, Bu Maya karena masih muda ya Bapak Ibu ya. benar, Bu. Ya, kemudian Bapak Ibu peserta webinar berbagi praktik baik di siang hari ini yang sangat kami banggakan dan tentu saja yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul meskipun secara virtual ya Bapak Ibu dalam acara webinar berbagi praktik baik delegasi Indonesia dalam kegiatan APEC pada tahun 2025 ini. Bapak Ibu yang berbahagia, program APEC ini merupakan kesempatan yang sangat berharga sebenarnya bagi Bapak Ibu untuk belajar ya secara langsung terkait pendidikan di Korea ya yang terkenal dengan tentu saja inovasinya, kemudian kedisiplinannya serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, delegasi Indonesia telah membawa banyak pengalaman dan tentu saja praktik baik yang relevan untuk tentu saja kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di tanah air, khususnya di Kalimantan Timur. Eh, Bapak Ibu, bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan prioritas utama dalam menghadapi tantangan abad 21 ini dan tentu saja eh, itu semua ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi, globalisasi, serta tuntutan kompetensi literasi dan numerasi yang lebih tinggi. Nah, kolaborasi internasional menjadi salah satu strategi penting untuk memperluas pendidik, memperkaya praktek pembelajaran, serta memperkuat jejaring antar negara dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Nah, salah satu bentuk dari kolaborasi adalah melalui kegiatan ya, program for education
Exchange with Youth Korea atau APEC 2025 ini. Sebuah program tentu saja pertukaran pendidik yang diinisiasi oleh APEC. Program ini menjadi wadah bagi para Bapak Ibu guru dari berbagai negara anggota APEC untuk berbagi tentu saja pengalaman, kemudian strategi pembelajaran yang inovatif, serta praktik baik dalam pengelolaan pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, eh, bersama para pendidik dari Korea tentu saja. Nah, ini jauh-jauh ya Bapak Ibu, tentu saja Bu Dayang dan Mbak Maya ini dua-duanya delegasi dari Indonesia yang tentu saja sangat luar biasa pengalamannya. eh, Mereka ini bertemu dalam kegiatan APEC yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu di Jakarta ya Bapak Ibu. Sebuah inisiasi pertukaran metodologi pembelajaran yang tentu saja mempertemukan semangat pengajaran di Indonesia dan di Korea Selatan. Nah, kegiatan ini dibingkai dengan kegiatan workshop literasi digital bagi 40 guru terpilih di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Dasar dan Menengah bersama Kementerian Pendidikan Korea Selatan. Kemudian Bapak Ibu, program ini bertemakan program ini bertemakan mutual understanding of Korea and Indonesian culture and teaching method. Dalam rangka berbagi pengetahuan kepada Bapak Ibu sekalian supaya ilmu yang didapatkan tentu saja dapat bermanfaat ya bagi Bapak Ibu semua, dan dengan harapan kegiatan ini dapat menginspirasi Bapak Ibu peserta dalam mengembangkan pembelajaran yang berbasis teknologi dan inovasi pendidikan yang tentu saja relevan dengan kebutuhan abad ke-21 ini. Kemudian tentu saja nantinya menunjukkan komitmen dan kontribusi nyata untuk Indonesia dalam memajukan pendidikan di kawasan Asia Pasifik melalui partisipasi aktif dan berbagi praktik baik di forum nasional maupun forum internasional. Nah, melalui webinar ini Bapak Ibu nantinya diharapkan tidak hanya Bapak Ibu ibu-ibu berdua ya yang sangat luar biasa ini, tetapi tentu saja Bapak Ibu yang ada di room ini nantinya tentu saja dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang sudah diikuti oleh ibu-ibu berdua yang sangat luar biasa ini. Saya juga mengajak kepada seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama, menyimak paparan dari narasumber, serta nanti mungkin Bapak Ibu bisa menggali lebih banyak pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui ataupun diikuti oleh mungkin baik Budaya ataupun narasumbernya Bu Maya. Dayang. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga di tahun-tahun yang akan datang juga tertarik ya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, saya nyatakan kegiatan webinar berbagi praktik baik delegasi Indonesia dalam APEC 2025 ini dibuka. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, memberikan manfaat yang luas dan menjadi langkah nyata dalam memperkuat mutu pendidikan di Indonesia. Bunga melati harum baunya, tumbuh mekar di tepi halaman. Terima kasih.
Terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu peserta yang kami hormati, dengan demikian dari sambutan dan sekaligus pernyataan membuka yang disampaikan oleh Ibu Sunarti MPD, akhirnya resmi sudah dibuka webinar berbagi praktik baik Delegasi Indonesia dalam ALKOP Program for Educator Exchange with South Korea APEX 2025 yang diselenggarakan oleh BPMP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Jalan-jalan ke Kota Blitar. Cakep. Jangan lupa membeli souvenir. Mari Cakep. kita belajar bersama agar pintar, agar ilmu semakin terukir. Masya Allah, cakep sekali. Ya, Bapak hadirin semuanya, untuk memandu acara selanjutnya, kami akan memanggilkan Ibu Cantik selaku moderator. Izinkan saya memperkenalkan Hartati. Beliau adalah guru TK Negeri Pembina 2 Kabupaten Merangin Jambi, dan juga seperti disebutkan di awal tadi oleh Ibu Sunarti, beliau termasuk 40 delegasi terpilih dalam APEX 2025. Boleh diberikan reaksinya dan tepuk tangannya untuk beliau. Oke. Jumat yang cerah menjelang akhir pekan. Ibu moderator yang terhormat, kami persilahkan. Monggo Ibu Maria, silahkan. Iya, cakep. Iya, ketinggalan nih. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar jelas suaranya, Ibu? Sudah, sayang. Ah, iya. Oke, dari Jambi sama Kalimantan bertemu di virtual, tetap lancar ya suaranya, Ibu? Amin, Masya Allah. Lancar. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Jarwoko, MPD, Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili. Dan selamat siang juga kepada Ibu Dayang Suryani, MMPD. Selamat siang, Ibu. Selamat Selaku siang. narasumber webinar kita pada hari ini, dan panitia yang terlibat, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan, saya Maria Hartati dari TK Negeri Pembina 2 Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Sumatera. Senang sekali dapat bergabung dan berkenalan kembali dengan Bapak Ibu guru hebat dari Kalimantan Timur. Jika flashback sejenak, pertama kali saya bertemu dengan Ibu Dayang Suryani pada Forum Internasional APEX tahun 2025 di RA Suite Simatupang, Jakarta, yang berlangsung dari tanggal 3 sampai 8 Agustus tahun 2025. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan webinar berbagi praktik baik Delegasi Indonesia di APEX 2025 yang didukung oleh Balai Penjamin Mutu Pendidikan Kalimantan Timur. Suatu kehormatan ya Bu, bisa jadi bagian dari kegiatan ini dan berharap webinar ini dapat menambah, terutama saya sendiri, memberikan aspirasi serta manfaat bagi kita semua, gitu. Dan hari ini delegasi Indonesia akan berbagi pengalaman dan praktik baik yang telah kami lakukan dalam inovasi pembelajaran penguatan komunitas belajar juga. Melalui kesempatan ini berharap sekali dapat saling bertukar inspirasi, memperkuat kolaborasi, dan memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan pendidikan Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Timur. Amin ya Rabbal Saya Alamin. Maria Hartati dengan sangat berbangga, dan saya akan memberikan informasi sedikit tentang kegiatan ini. Webinar Praktik Baik Delegasi Indonesia dalam APEX tahun 2025 ini merupakan ajang berbagi pengalaman dan inspirasi dari guru serta pendidik Indonesia yang mengikuti Forum International APEX ALKOP Program for Educators Exchange with South Korea
yang bertujuan agar praktik baik ini dapat memberikan manfaat luas, meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia, dan memperkuat jaringan antar pendidik di Indonesia. Dan selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada sesi webinar Praktik Baik Delegasi Indonesia dalam APEX tahun 2025. Siapakah beliau? Tentunya amat tidak asing yang akan saya sebutkan ini. Beliau adalah Ibu Dayang Suryani MMPD. Senior saya dalam kegiatan APEX tahun 2025, panutan saya pada saat kegiatan waktu itu. Dan beliau ini adalah guru bahasa Inggris di State Senior High School 1 Balikpapan, Kalimantan Timur. Ibu Hajah, saya lupa menyebutkan, Ibu Hajah Dayang Suryani MMPD memiliki banyak sekali prestasi selain pernah menjadi bagian dari 50 Teacher Prize 50 kontestan ya Ibu. Kemudian juga pernah menjadi juara 1 lomba Best Practice Pendidikan Masyarakat Kota Balikpapan tahun 2013. Hebat sekali. Saya suka ini dan saya akan mencontohkan ini. Juara 2 lomba guru berprestasi Kota Balikpapan tahun 2008. Wow, ternyata prestasi ini bukan hanya instan ya, dan sudah dijalani sejak beberapa tahun sebelum ini. Dan langsung saja, dengan pengalaman prestasi yang luar biasa ini, beliau akan berbagi praktik baik pendidikan. Dan kepada Ibu Dayang Suryani MMPD, kami silahkan untuk menyampaikan presentasinya. Namun, sebelum itu, kami meminta kepada peserta yang hadir agar dapat menuliskan nama dan asal daerah di Zoom chat. Apakah sudah? Oke, top 50 finalis of Global Teacher Prize 2017. World Role Model, wow, Forum Emirates Place Abu Dhabi tahun 2017. Masya Allah, saya suka sekali. Ini Apex-nya masih terngiang-ngiang, Ibu. Kegiatan kita pada saat 1 minggu di awal bulan tahun 2025, awal bulan Agustus maksud saya. Keren sekali. Oke, kami silakan kepada Ibu Dayang. Kepada yang terhormat Ibu Dayang, selaku narasumber kita yang akan mempresentasikan kegiatan praktik baik Delegasi Indonesia dalam ALCA Program for Educators Exchange with South Korea APEX tahun 2025. Disilakan. Alhamdulillah, terima kasih adikku cantik Bu Maria Hartati dari Jambi. Sebelumnya terima kasih juga untuk Bu Sunarti yang selalu memberikan wadah dan inspirasi buat saya dan teman-teman guru di Kaltim agar terus maju dan mengembangkan pendidikan yang ada di Kalimantan Timur. Tak lupa juga Ibu Laila yang selalu senyum ya menyambut kita semua dan selalu mengobarkan semangat untuk maju bersama hebat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pantun dulu ini ya. Tadi kan pantun semua, saya mau pantun juga ya. Makan bubur sumsum ke rumah Wati. Cakep. Cakep. Selamat Enak. datang. Oke, baik. Enak, Bu. Kalau di Selamat Jambinya datang. bahasanya elok nian. Oh, elok nian. Oke. Iya. Ambil lagi ya, biar elok niannya kentara. Makan bubur sumsum ke rumah Wati. Elok nian. Oke. Assalamualaikum Bapak dan Ibu peserta webinar yang selalu ada di hati. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang terus memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan keluangan waktu untuk selalu bersama, berbagi dan menginspirasi. Semoga kita semua yang ada di sini selalu
Semangat belajar, semangat berbagi, dan semangat memberdayakan. Ditemani dengan BMPMP yang luar biasa, saya yakin kita semua akan terus maju dan berkiblat untuk pendidikan yang lebih baik. Amin, amin ya Robbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat yang senantiasa istiqomah dalam belajar, dalam berbagi, dan memberdayakan. Insya Allah kita semua senantiasa mendapat syafaat Rasul di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Robbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu semua, sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Maria Hartati tadi, benar sekali ya bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh Beskap setiap tahunnya, dan yang dipaparkan juga oleh Bu Sunarti tadi benar sekali adanya dan luar biasa ya. Ibu Sunarti selalu memberikan cerita-cerita dan juga kabar-kabar yang baik buat kita semua. Supaya apa? Supaya kita bisa terus mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang kita miliki. Insya Allah saya yakin semua Bapak dan Ibu yang hadir di sini memiliki potensi yang luar biasa yang selalu ada untuk Kaltim, insya Allah. Dan apalagi kita sudah dibantu oleh Ibu Maria Hartati jauh-jauh dari Jambi datang, tapi walaupun kita jauh, tapi hati kita terus dekat ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, karena kita bicara tentang program APEX ini, maka kita bicara tentang bagaimana kita bisa berkiprah di setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan yang memang menjadi salah satu kementerian atau lembaga yang di bawah naungan Kementerian Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang senantiasa memberikan pemantik-pemantik supaya kita bisa mengambil kesempatan itu dan bisa merasakan bagaimana sih indahnya orang-orang yang terus belajar, orang-orang yang terus berbagi, dan orang-orang yang terus memberdayakan. Bapak dan Ibu, kita bicara histori dulu ya, bagaimana Bu Maria dan saya dan juga 38 delegasi Indonesia lainnya bisa hadir di dalam forum yang luar biasa ini. Nah, seperti biasa saya ingin menceritakan kronologis kenapa akhirnya kita bisa terseleksi, alhamdulillah, di kegiatan APEX, yaitu ALCO Program for Educator Exchange atau APEX 2025 dengan tema Mutual Understanding of Korean and Indonesian Cultures and Exchange of Teaching Method. Jadi kita semua itu diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksinya Bapak dan Ibu, dan seleksinya itu ada dua cara ya. Jadi cara yang pertama adalah kita harus menjawab beberapa esai ya. Jadi beberapa esai yang diberikan oleh Beskap atau Badan Standar Asesmen Pendidikan, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Jadi harus menjawab esai. Esainya harus ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita misalnya nih memanfaatkan ChatGPT atau Gemini AI, mungkin agak sulit untuk bisa lolos dalam seleksi ini. Jadi kalau bisa kita belajar, kita pasti di dalam setiap institusi pendidikan atau sekolah itu ada guru bahasa Inggris ya. Kita bisa gandeng guru tersebut untuk membina kita Bapak dan Ibu untuk bisa meningkatkan kualitas diri atau kompetensi diri dalam berbicara bahasa Inggris dan juga menulis bahasa Inggris. Nah, selain itu, cara yang kedua adalah dengan mempersiapkan English proficiency kita. Jadi bisa kita gunakan TOEFL, bisa kita gunakan IELTS atau CFR. Jadi semua itu bisa Bapak dan Ibu. Dan yang jelas satu yang paling penting, bagaimana kita bisa mendeskripsikan atau menceritakan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan atau implementasi metode pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas. Karena cerita tanpa realita hanya sebatas isapan jempol belaka. Bagaimana, setuju ya? Kalau setuju tolong dong di chatnya. Setuju, setuju, setuju. Jadi gitu Yuk, ya. Oke, siap-siap. yuk, Boleh juga dong di tap-tap layarnya. Waduh, seperti setuju TikTok dong Bu. jadinya. Ya, mulailah Bu Sunati. Maria kayak TikTok dong ya. Tap-tap-tap layar. Iya, tetap layar ya, jangan sampai Tap-tap layar. dinanti-nanti. Oke. Kalah Ya, jadi, seberapa gitu ya Bu ya. ya betul. Hmm, Oke, kita ngobrol ya Bapak dan Ibu. Kalau kita building connection antara pembicara dan peserta, pastinya jauh akan lebih efektif ya. Jadi kita mari berbicara, kita berdialog.
bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan bahasa Inggris kita, dan bagaimana kita bisa melengkapi setiap detail yang diberikan oleh Beskap, Kementerian Dasar dan Menengah itu bisa kita tangkap dan bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Pertama, menjawab soal esai. Yang kedua, mempersiapkan diri untuk bisa menghasilkan skor yang tinggi ya, terutama dalam TOEFL atau CFR atau IELTS. Jadi gimana nih caranya? Dan yang satu lagi, saya sampai lupa ya. Jadi yang satu lagi adalah bagaimana kita bisa mendeskripsikan dalam bahasa Inggris cerita atau pengalaman mengajar kita di kelas dengan menggunakan digital literacy atau menggunakan low technology but big impact. Jadi menggunakan teknologi yang sederhana tapi memiliki impact yang luar biasa. Oke, low technology, high impact. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Jangan lupa belajar dengan guru bahasa Inggris. Bapak Ibu, TOEFL ini untuk prediksi ya. Jadi TOEFL prediction atau English Proficiency kita, kalau kita ingin lolos di kegiatan ini, kita harus punya seperti ini. Ini insya Allah aman Bapak Ibu. Kita harus berfokus kepada kategori aman. Jadi kalau mungkin di bawahnya mungkin agak sulit karena pesaing kita pun banyak sekali yang memiliki kompetensi luar biasa, termasuk adik saya Bu Maria Hartati ini luar biasa juga TOEFL-nya. Jadi ini bukan tertuju kepada guru bahasa Inggris saja Bu Sunarti, Bu Laila, Bu Maria, bukan. Tapi semua guru, baik itu guru olahraga, guru pendidikan seni, guru agama Islam juga banyak dan luar biasa, Masya Allah. Saya sampai terkagum-kagum dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh teman-teman kita di Indonesia ini. Masya Allah ya, dari 1.784 peserta, Alhamdulillah, Bu Maria, saya, dan beberapa delegasi lainnya terpilih, Alhamdulillah. Dan itu tentu saja Alhamdulillah. berkat doa, ya Alhamdulillah. Bu Sunati yang selalu mendoakan saya dari dulu. Bu Sunati ini kita sudah punya chemistry ya, Masya Allah ya. Jadi saya sama Bu Sunati itu ibarat saudara. Jadi ada Bu Sunati, ada saya insya Allah. Ada Bu Laila, ada saya insya Allah. Ini ada Maria juga. Maria dengan Umi, saya dipanggil Umi di sana. Sama Umi mungkin karena tertua juga ya. Jadi dengan Maria juga seperti saudara juga sekarang. Jadi alhamdulillah dengan adanya keterlibatan kita dalam kegiatan-kegiatan yang digagas oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi pecutan buat kita bahwa kalau guru daerah lain bisa, saya pun bisa. Tahun ini saya dan Bu Maria, insya Allah tahun depan akan banyak lagi guru-guru Kaltim dan juga guru-guru Indonesia yang bisa berkiprah di Apex 2026. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ya, jadi saya juga dikasih nama dan tertulis dalam bahasa Korea. Bu Maria juga diberikan nama, kita diberikan identity card, ya artinya itu sebuah penghargaan. Datang ke sana betul-betul plenty of gift. Jadi banyak sekali hadiah-hadiah yang kita dapatkan dan hadiah itu bukan hanya hadiah-hadiah yang hanya one use, tapi ini forever use. Artinya bisa digunakan selamanya karena bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran. Itu yang membuat saya lebih kuat lagi azam, semangat untuk terus berkiprah dalam dunia pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu, ini hanya contoh saja, bukan pencitraan. Alhamdulillah saya di C1 untuk English Proficiency, dan ini juga menyemangati ya Bapak dan Ibu buat terus memperkuat atau memperkaya wawasan kita terhadap bahasa Inggris, karena memang mau tidak mau kita harus belajar bahasa Inggris Bapak dan Ibu. Apalagi itu sudah menjadi keharusan dan apa yang harus kita kumpulkan pada saat kita mengikuti seleksi APEK ini, kita harus menjawab esai dalam bahasa Inggris. Dan satu catatan yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, oh kita bicara pembelajaran mendalam lagi nih Bu Sunarti, jadi olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Jadi tolong olah pikirnya jangan sampai menggunakan ChatGPT sepenuhnya. Artinya saya juga belum merekomendasikan karena pastinya akan terbaca Bapak dan Ibu. Tolong diketik saja di Google Form yang diberikan sesuai dengan potensi kita dalam berbahasa Inggris. Kalau pakai ChatGPT kan hanya untuk assisting tools ya, artinya ya ChatGPT itu hanya alat bantu. Tapi tentu saja untuk cerita apapun itu tetap kembali ke yang punya cerita itu. Siapa itu? Kita semua ya. Jadi jangan sampai, sekali lagi tolong buat yang asli,
more original the better. Jadi lebih original itu lebih baik. Nah, di sini saya juga akan memperlihatkan ini Apex timeline untuk 2025. Mudah-mudahan nanti di 2026 sama ya, Bu Maria. Ya, jadi insya Allah kita siap-siap dulu. Jadi artinya kalau sudah buka nih di April sama Mei, kita siap dari sekarang. Ini sudah bulan Agustus. Yuk kita latih kompetensi berbahasa Inggris kita. Ikut tes TOEFL. Pertama 450 nggak apa-apa. By the time you work, by the time you do the test, the better you are. Jadi semakin sering kita mengikuti tes itu, semakin tahu, oh ternyata jenis-jenis soalnya itu seperti ini. Jadi kita harus ikut, nggak usah takut. Oke, jadi kita berubah, kita akan meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa Inggris seiring kita sering melakukan latihan, dan latihan will work for your English. Jadi akan bagus bahasa Inggris ketika banyak berlatih. Mungkin Miss Dayang juga akan seperti ini kalau nggak terus berbahasa Inggris. Mungkin bahasa Inggrisnya bukan artinya improve, tapi bisa juga decreased. Jadi mari kita sama-sama. Nanti insya Allah kita difasilitasi juga dengan Bu Sunarti, barang siapa guru-guru yang mau belajar bahasa Inggris ya Bu Lela juga ya. Kita juga akan buka kelas bahasa Inggris di bawah bimbingan Bu Sunarti. Kita akan disediakan lahannya nanti ini ya melalui Zoom meetingnya ya Bu Sunarti. Yuk kita belajar bahasa Inggris bareng-bareng supaya lebih banyak lagi guru-guru Kaltim yang bisa ikut Apex 2026. Nah, nanti Juninya ya kita Bu Maria, Juni itu pengumuman. Kemudian Julainya pre-online workshop, kita ada pre-online-nya juga, dan itu sudah bertemu juga dengan guru-guru dari Korea, dan itu Masya Allah luar biasa. Artinya, it is what it is. Itulah yang kita inginkan. Artinya, it cannot be replaced by money, but it's all about life story. Semua itu adalah tentang bagaimana cerita hidup kita tuh bertambah. Yang jelas, CV kita bertambah. Dan orang yang bekerja, pasti dia akan menuai hasilnya. Apapun yang kita rencanakan dan kita lakukan dengan aksi-aksi tertentu, dengan waktu luang yang terbatas, tapi ketika kita ikhlas berbagi, ikhlas belajar, ikhlas mengembangkan diri, ikhlas membantu, insya Allah ada saja jalannya. Itu yang saya pikir ya, jadi it's not about money. Kayak ada lagunya, it's not about the money, money, money. You don't need the money, money, money. Oke, nanti lanjut ini ya. Oke, it's all about opportunity. Itu tentang kesempatan buat kita. Kalau kesempatan itu ada, nggak, kenapa kok nggak diambil? Yuk kita ambil, jangan sampai kesempatan itu terbuang sia-sia. Apalagi kita sama-sama punya waktu 24 jam sehari, dan kita sama-sama bisa saling memberdayakan. Artinya, kalau ada, kita sudah punya lahan nih, ada BPMP yang selalu memberdayakan kita, yuk maju yuk, maju yuk. Bu Sunarti itu kalau setiap minggu pasti, yuk ketemuan yuk, supaya apa? Memberikan suntikan-suntikan dan amunisi yang paling penting buat kita untuk selalu berpikir, merangsang olah pikir, merangsang olah hati, dan olah rasa, serta olahraga. Nah, seperti itu penting karena kita nggak bisa maju itu sehebat dan secepat kilat kalau tidak ada teman. Dan yang jelas dengan adanya para guru-guru ini ya teman-teman saya semua ya, ini Bu Maria juga ada nanti di terakhir ya. Oke. Dengan teman-teman yang ada ini, mari terus bersinergi. Mari terus bertukar wawasan. Mari terus berbagi, karena dengan berbagi kita akan mendapatkan yang banyak. Bapak dan Ibu, banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan pada saat di Apex 2025 ya. Yang pertama itu ini hanya sekilas gambar, karena saya sih pinginnya itu Bu Sunarti ada kegiatan offline, sehingga kita bisa langsung showcase, kita bisa langsung action, supaya kita bisa mengaplikasikan apa saja yang sudah kita dapatkan dari Apex program itu, sehingga guru-guru bisa melihat hasilnya by doing it. Jadi learning by doing. Tapi di sini juga nggak apa-apa. Artinya kita sudah punya gambaran nih apa yang bisa kita lakukan untuk masuk dan lolos seleksi for the next Apex 2026. Nah, di sini kita belajar banyak. Kita belajar coding, how computer express images, how computers save images with numbers, and how computers save images with numbers. Oke, with images. Oke, di sini ada beberapa hal yang pengulangan, tapi insya Allah nanti kita akan lebih memperkaya Bapak dan Ibu semua untuk kegiatan-kegiatan yang kita hasilkan pada saat kita berada di Apex 2025. Nah, yang kedua adalah kita juga belajar tentang bagaimana kita memanfaatkan
Turtlebot artinya robot kura-kura untuk mempermudah kita dalam mengajarkan sebuah materi tertentu. Nah, di sini kita menggunakan robot ini yang memang sudah di-setting sedemikian rupa hingga bisa membaca coding yang kita buat. Alhamdulillah, saya dan Bu Maria mendapatkan aplikasi robot coding ya, dan itu sudah langsung diinstal di laptop kita dan tidak bisa di-copy Bapak dan Bu. Mereka benar-benar strict untuk copycat. Nggak bisa. Artinya apa? Bagaimana sih caranya untuk mendapatkan robot coding ini? Okay, you have to learn English. Okay, you have to work with others. Okay, you have to ask. Harus sering bertanya dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Pak Yahya juga alumni Alkop, Bu Sunarti. Dan ketika saya melihat Pak Yahya ada di Apex Indonesia, saya kagum sekali ya. Artinya Alhamdulillah kita sudah punya guru-guru hebat yang sudah menjadi alumni Alkop atau alumni Apex 2025, 2024, karena diselenggarakan setiap tahun. Dan uniknya, ketika kita sudah menjadi alumni Apex, kita nggak boleh ikut lagi di tahun depan. Kenapa? Kita harus memberikan kesempatan kepada guru lain agar mereka juga terlibat. Mereka juga berusaha untuk bisa masuk dan lolos seleksi Apex 2026, insya Allah. Jadi yang dipersiapkan bahasa Inggris. Kenapa harus bahasa Inggris? Karena memang all the sessions will be delivered in English. Jadi karena all sesinya semuanya fully English. Nggak ada bahasa Indonesianya. Kecuali jadi presenter semuanya berbahasa Inggris, nggak ada yang bahasa Indonesia. Jadi willy-nilly, mau nggak mau, we have to learn. We have to study English. Jadi itu yang harus kita persiapkan. Dan pastinya untuk lolos pun kita harus mempersiapkan whether our English proficiency deserve to get that ticket or not. Jadi apakah profisiensi kita, bahasa Inggris kita ini deserve to be one of the participants. Nah, itu yang tadi sudah saya paparkan di bagian awal, jadi perlu dipersiapkan supaya kita bisa belajar banyak. Seperti ini, seperti yang saya tampilkan di layar saya, bahwa ketika kita ingin mengajarkan, misalnya ya, kalau dalam bahasa Inggris, asking for directions, saya perlu menggunakan robot turtle ini, jadi Turtlebot, untuk membuat pelajaran semakin menarik. Dan pastinya anak-anak murid saya suka. Dan murid saya, "Mem, mau lagi, Mem. We want more. We want more." Ketika kita ajarkan ini, anak murid pada nggak mau pulang, "Wih, cepatnya belajarnya. Wah, cepat sekali." Iya, nanti kita sambung lagi ya, Nak. Oke, Mem. Senang sekali Bapak Ibu. Artinya gini, apapun yang kita hasilkan, apapun yang kita pelajari ketika kita berada dalam sebuah forum, kita betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan dan mencoba untuk mengaktualisasikan apa yang sudah kita pelajari baik di tempat workshopnya ataupun ketika kita berada di kelas, itu akan luar biasa. Dan insya Allah ilmu kita maka akan semakin bertambah, tidak berkurang sedikit pun. Dan ketika kita mampu memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta didik, Masya Allah luar biasa, akan banyak sekali kebaikan-kebaikan itu datang ke kita. Artinya tidak melulu money oriented. Tapi ketika kita mampu berbagi dengan ilmu yang kita dapatkan ini, insya Allah akan banyak lagi ilmu lain yang akan masuk ke minda kita dan membuat kita menjadi someone which is very different. Menjadi orang yang berbeda dengan orang yang sebelumnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita memaksa diri kita. Kita bicara tentang forcing ourselves to be better. Bagaimana memaksa diri kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya, Bapak dan Ibu. Artinya ilmunya nambah. Kalau ilmu nambah, anak didik pasti akan tambah suka Bapak dan Ibu. Nah, disinilah peran Turtlebot. Nah, pada saat itu saya memberi nama robot saya itu Della. Kenapa Della? Karena di situ ada singkatannya. Makanya saya buat itu, Dek Maria. Saya buat itu best practice saya ketika kita ditanya, "Ayo buat ini learning design-nya." Saya buat Della the Turtle. Della itu adalah Dayang who like to use umbrella. Jadi Dayang yang suka pakai umbrella. Jadi di situ saya coba untuk membuat learning design dan alhamdulillah mendapat penghargaan sebagai peserta terbaik ya, salah satu peserta terbaik ya, De Maria ya. Alhamdulillah di situ, dan itu adalah kebanggaan ya. Artinya bukan hadiahnya, tapi ketika karya kita ini diapresiasi oleh rekan-rekan super team dari Korea, itu adalah luar biasa. Hal-hal yang memberikan kita semangat dan amunisi lagi ya, bahwa kita memang harus meningkatkan kapasitas diri untuk bisa menjadi orang yang berbeda dari hari ke hari. Nah, di samping kita belajar dengan robot, ya artinya
turtle bot, turtle a robot. Oke, kita juga belajar tentang AI, coding, dan juga Korean calligraphy. Jadi di sini kita belajar, aduh ini luar biasa menyenangkan ya. Dek Maria juga pasti suka ini belajar kaligrafi Korea, jadi bahasa Korea, dan nama kita juga Korea, dan untuk membuatnya itu juga kita diberikan pulpen yang memang benar-benar spesial untuk menulis kaligrafi Korea seperti ini, dan artinya juga langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ini seperti ini ya. It's okay, awesome, great, it's great, cheer up. So itu semua memberikan lagi wawasan, tambah lagi wawasan kita bahwa wow, so many things I have never known before. Banyak sekali hal yang belum pernah kita pelajari sebelumnya, tapi itu menjadi micu lagi buat kita untuk wow, I know nothing. Saya ini kalau sudah belajar itu harusnya bisa menempatkan ilmu yang sudah ada di folder-folder yang sudah kita simpan sebelumnya. Jadi otomatis kalau kita pergi berilmu, kita kosongkan dulu minda kita agar tidak kepenuhan Bapak dan Ibu. Kalau masih penuh, mungkin akan sulit bagi kita untuk mencerna setiap fase, setiap materi, setiap hal yang ingin disampaikan mungkin akan terbuang-buang begitu saja. Tapi ketika kita seperti ini, dalam webinar ini kita kembali lagi berilmu. Mari kita kosongkan minda kita, taruh dulu di subfolder, supaya apa? Supaya yang masuk ke sini tuh full penuh. Dan kita bisa memberikan yang terbaik lagi buat peserta didik, buat teman-teman kita, baik di MGMP maupun di komunitas belajar. Dan itu penting Bapak dan Ibu. Nah, di sini adalah salah satu desain yang kita buat, dan kita membuatnya melalui Magic Write dari Canva, dan kita langsung praktekkan untuk menjadi sebuah gambar dan dipasang di MOOC kita. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini semua kreasi dari 40 delegasi guru ya. Yang pada saat itu ada juga punya Dek Maria juga ada, punya saya juga ada, dan ini juga yang ada di di dinding ini adalah tulisan kita ya yang berisi kalimat-kalimat motivasi. Bisa juga kita buat dengan nama kita atau kalimat motivasi seperti tadi, oh it's awesome, it's great, life is wonderful, dan semuanya itu kita tulis dengan bahasa Korea ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini jadi basic calligraphy. Jadi kita coba untuk membuat calligraphy line drawing atau stroke change. Nah, di sini adalah dasarnya ada upside, ada round, ada downside, dan ada sharp. Dan di sini semuanya fasilitas kita penuh ya. Jadi difasilitasi, dan kalau saya googling nih, harga-harga semua bahan kita, baik itu untuk menulis kaligrafi, untuk membuat pixel coding, terus dan aplikasi lainnya itu harganya luar biasa, lumayan. Mungkin tidak perlu saya katakan, tapi benar-benar Masya Allah, ilmu yang bermanfaat itu memang tidak terbayarkan Bapak dan Ibu. Yuk kita ikut yuk, semangat-semangat. Ini hanya ada di Apex 2025. Semoga saja di 2026 ini akan banyak lagi ya yang ikut ya Bu Maria, baik dari Jambi maupun dari Kalimantan Timur ya, guru-guru hebat saya yang ada di depan saya ini. Ayo dong dicoba ditulis-tulis, mau dong ikut Apex, boleh dong di chatnya ya Bu Maria ya. Bismillah, mau ikut Apex, Bismillah, Apex 2026, tantangan buat aku. Boleh ditulis kalimat motivasinya di situ ya. Oke. Boleh Bapak dan Ibu, silakan diketik-ketik di kolom chatnya. Insya Allah saya siap untuk ikut Apex 2026 ya. Wah, ada Ibu Sunarti juga ini Bapak Ibu. Oke, nah di sini untuk pelajaran yang kita pelajari juga ini ada using magic media to write prompts of AI drawings. Jadi kita juga disuruh mengkombinasikan antara budaya Indonesia dan budaya dari Korea Selatan. Jadi ada unsur Koreanya, ada unsur Indonesianya, misalnya burung Garuda gitu ya, kalau dicampur adukan dengan budaya yang ada di Korea dengan menggunakan magic media, nah hasilnya itu seperti ini. Dan inilah yang kita tempelkan tadi, jadi desain ini yang kita tempelkan di MOOC tadi itu hingga terlihat cantik, dan itu adalah pengalaman ilmu yang bermanfaat yang bisa kita rasakan setiap hari. Jadi karena saya suka kopi, jadi saya minum kopi pakai gelas yang saya buat dengan menggunakan magic media.
Bu Maria tuh muknya udah digunakan untuk apa itu ya? Jadi saya sudah gunakan untuk minum kopi karena I'm a coffee lover. Jadi saya ini peminum kopi, jadi saya sudah gunakan dan ketika saya minum saya rasakan nikmatnya berilmu. Masya Allah ya. Jadi di situ ya teman-teman ya. Dan kemudian, nah ini Bapak dan Ibu seperti yang sudah saya ceritakan tadi bersama Dek Maria dan rekan guru delegasi terpilih Indonesia lainnya, kita juga diberi hadiah. Apa itu aplikasi robot coding? Nah, disinilah kita bekerja. Disinilah kita bertransformasi dari yang biasanya hanya menggunakan teknologi digital dengan biasa-biasa saja. Artinya yang sudah kita pelajari sama sesuatu yang belum pernah kita pelajari itu it seems different. It's really beyond our mind. Betul-betul luar biasa. Saya sampai Masya Allah, ini kekuasaan Allah yang menciptakan ilmu yang luar biasa yang diberikan kepada manusia untuk berpikir. Agar kita bisa menerapkan ilmu itu untuk dunia pendidikan. Artinya ketika kita berbagi terus, Allah kasih kita banyak Bapak dan Ibu. Jadi jangan berpikir money oriented dulu, tapi berpikirlah indahnya berbagi. Nah, ketika kita dapat ini, robot coding ini kita bisa memberikan perintah untuk robot kita bekerja untuk membuat desain-desain tertentu. Nah, disinilah kita bisa menghitung berapa sentimeter yang harus kita buat untuk membuat robot kita tuh berjalan, berputar, belok kanan, belok kiri berapa derajat seperti itu. Dan itu sungguh wow, that was amazing. Jadi kalau kita aja sudah terkesan seperti itu, apalagi murid kita. Apalagi mereka memang dengan dunia digitalnya itu memang benar-benar tertarik dengan sesuatu yang berbau digital. Tapi sekali lagi, robot coding yang kita dapatkan, aplikasi itu betul-betul tidak menggunakan internet ya Bapak dan Ibu. Jadi ini murni intranet. Makanya tagline yang mereka berikan pada kita adalah low technology, high impact. Jadi teknologi yang sederhana, tapi impact-nya luar biasa, dampaknya luar biasa. Nah, di sinilah kita bekerja, membuat desain. Kita dikasih baju, dikasih baju putih. Kita disuruh membuat desain dengan menggunakan Turtlebot. Kita lihat dulu videonya ya. Nah, di sini. Nah, jadi kita tuh semuanya, Bu Maria juga, saya juga, kita desain, tapi dengan menggunakan aplikasi robot coding itu, sehingga dia bisa menuruti semua perintah kita. Karena kita sekali lagi, we are the leader. Jadi the robot is just a robot. Robot itu tetaplah robot, semuanya itu sama kita. Semua coding, semua hal-hal yang kita lakukan dan kita setting sedemikian rupa itu akan dijalankan perintah kita dengan semestinya dan dengan sesuai dengan petunjuk yang kita berikan. Dia tidak akan melenceng ke sana kemari, dia akan mengikuti kita. Jadi sebenarnya kita inilah the owner of the big giant, ya. Jadi AI kita ini is working more than exactly the robot. Jadi jangan sampai kita dalam keseharian itu mengandalkan robot sepenuhnya, karena robot itu juga akan melakukan sesuatu berdasarkan perintah orang yang menciptakannya. Jadi seperti itu yang bisa kita lihat. Dan ini Designing and Traveling with Turtlebot. Nah, ini saya di foto, saya juga baru ambil fotonya juga dari Google Drive ini, bahwa ternyata kita semua juga difoto dengan apa yang sudah kita lakukan ya. Oke, dan ini alhamdulillah. Nah, di sini ada diumumkan ya Dek Maria ya. Jadi peserta-peserta yang terbaik untuk learning desainnya ada 10. Yang pertama, 10 yang kedua alhamdulillah I got 2. Alhamdulillah Bu Maria juga sudah hebat juga ya. Kita dapat 2, alhamdulillah. Nah, di sini saya menulis seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi kita buat learning desainnya. Jadi dia akan memberikan komentarnya. Ini judul saya adalah English Touring with Della the Turtle. Jadi dari judul itu juga harus menarik, harus eye-catching. Jadi juri itu, bukan juri ya, jadi Super Korean Teachers ini juga akan memberikan kita feedback yang luar biasa. Dan ini sangat-sangat memberikan saya semangat, amunisi lagi untuk bisa, wow, aku harus terus belajar ini. Because I'm a lifelong learner. Karena saya adalah pembelajar sepanjang hayat, saya nggak akan pernah berhenti belajar. Even though I'm 50 years old. Walaupun I'm 51 years old. Sorry to say.
Saya 51 tahun, mungkin saya adalah 5 tertua yang ada di 40 delegasi Indonesia itu, but I'm pretty sure that we can still work together. Tapi kita juga tetap muda ketika kita belajar. Saya selalu merasa muda ketika saya belajar. Dan insya Allah saya nggak akan merasa tua karena berbagi itu indah. Dan saya harus kuat, saya harus semangat dalam berbagi. Itu yang harus saya tanamkan dalam diri saya dan juga anak didik saya dan anak-anak saya di rumah. Ketika kita berbagi, kita harus kuat. Ketika kita berbagi, kita harus merasa muda supaya energi kita itu full seperti layaknya anak muda. Nah, di sini saya share dengan menggunakan video. Saya kalau membuat sebuah learning design, saya pasti tautkan videonya. Dan disitulah mungkin alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi peserta terbaik, salah satu peserta terbaik, dan ini ada gambarnya dan diberi hadiah. But it's not about the gift. Tapi bukan hanya hadiahnya, tapi bagaimana karya kita diapresiasi oleh orang lain. Dan orang itu justru adalah guru-guru kita yang mengajar kita very amazing technology. Nah, di sini juga ada yang kedua. Nah, yang kedua kita disuruh membuat learning design dalam bentuk coding ya. Jadi di sini coding saya dapat lagi, alhamdulillah. 2 times I got the appreciation by the Korean teachers, alhamdulillah. Dan ini adalah jadi ketika saya membuat learning design, saya pasti sertakan videonya karena this is what I have explained, this is what I have done in my class. Karena setiap hal yang kita sudah lakukan itulah yang harus kita berbagi. Jadi bukan creating the new technology atau creating the new methodology, bukan. Tapi bagaimana something that we have done in the past, so we showcase here. Jadi sesuatu yang sudah kita pelajari sebelumnya dan kita sudah ajarkan ke murid kita di sekolah. Dan itu yang kita tunjukkan kembali dan tentu saja ada modifikasi sedikit sehingga larinya jauh lebih baik ya. Jadi ada karya, ada learning design, kemudian ada video. This is what I did. Dan ini bisa kita lihat sendiri. Saya alhamdulillah diberikan kata-kata mutiara ya, artinya kata-kata penyemangat dari teman Korea kita supaya kita lebih berkiprah, lebih berbagi lagi dan lebih memberdayakan. Suaranya kedengaran? Oh, belum. 함께 재미있는 컴퓨터 수업을 함께한 한국교사 임사연입니다. 네, 저도 함께 다양 선생님과 수업을 했던 정인재입니다. 다양 선생님께서 이번 저희와의 수업을 통해서 재미있는 활동을 많이 하셨고 학교로 돌아가서 여러분과 재미있는 활동을 함께 해주실 예정입니다. 다양 선생님과 함께 여러분들이 많은 값진 경험들을 함께 했으면 좋겠습니다. 감사합니다. Oke. Ya, jadi Bapak dan Ibu, semua ilmu yang sudah kita pelajari, semua ilmu yang sudah kita berikan kepada peserta didik dan kita gunakan untuk perkembangan pendidikan baik yang ada di sekolah kita maupun di komunitas kita maupun di beberapa komunitas belajar di tetangga dekat rumah ataupun memang di komunitas-komunitas kecil ya, dan itu semuanya akan berdampak. Berdampaknya itu mungkin bukan hari ini, tapi besok atau besoknya lagi atau besoknya lagi. Kita tidak akan tahu arah muara kesuksesan kita itu kemana. Tapi yang perlu kita teladani di sini adalah bagaimana setiap kebaikan, setiap kita berbagi ilmu itu jangan sampai kita tujukan untuk mendapatkan sebuah hadiah. Tapi ketika kita orientasinya fokus ke bagaimana indahnya ilmu itu ketika dibagikan ke orang lain, malah itu jauh lebih berkah dan jauh lebih berdampak buat kehidupan kita. Saya juga tidak yakin sebenarnya ketika mengikuti Apex ini pada awalnya, tapi karena saya kembali mendeskripsikan, kembali menceritakan apa hal-hal baik yang sudah saya lakukan di kelas, maupun ketika saya mengajar teknologi kepada anak-anak saya, dan itu saya ceritakan bagaimana juga saya mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam anugerah Global Teacher Prize dan menjadi 50 guru terbaik di dunia. Dan itu saya ceritakan juga ketika saya harus menjawab esai. Dan itu semua berdampak Bapak dan Ibu. Jadi bukan dalam 1-2 hari, tapi it takes years.
itu bertahun-tahun dan hasilnya mungkin akan jauh lebih baik ketika waktunya lama. Jadi tidak harus melakukan sesuatu dan menuntut hasilnya dalam waktu yang instan, tidak. Tapi ketika kita mampu melaksanakan sesuatunya dan itu sangat lama sekali menunggu keberhasilan itu adalah waktu yang tepat Bapak dan Ibu. Ketika kita mendapatkannya setelah beberapa tahun dan itu jauh lebih beruntung, jauh lebih berharga ketika kita mendapatkan sesuatunya dengan cara yang instan. Apapun yang kita dapatkan di kegiatan Alkop Program for Educated Exchange atau APEX 2017 adalah sebuah bukti bahwa setiap karya will be worth it. Setiap karya itu berharga dan mari kita senantiasa meningkatkan kapasitas diri kita melalui komunitas-komunitas belajar. Karena ketika kita bersama dengan orang-orang yang mau belajar, otomatis kita akan menjadi pembelajar yang aktif, yang mau memberikan ilmunya kepada orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah di tahun ini, saya dan Bu Maria yang mendapat kesempatan untuk jalan-jalan, untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa dari para guru dari Korea, mendapatkan banyak hadiah yang akan banyak manfaatnya untuk kepentingan pendidikan di kelas kita ataupun di komunitas kita. Dan semua itu penting untuk kita ketahui bahwa setiap ilmu yang sudah didedikasikan, setiap harta dalam hal ini ilmu ya, yang sudah kita berikan kepada orang lain itu bukannya berkurang, tapi akan semakin bertambah buat kita dan memberikan kontribusi berupa kesehatan yang tidak ternilai. Saya yakin berbagi itu adalah amunisi dan berbagi itu akan memberikan kita bekal yang luar biasa untuk badan kita agar sehat terus, untuk otak kita agar semakin jernih dalam berpikir, dan untuk raga kita agar terus berkiprah dalam dunia pendidikan. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak dan Ibu. Bu Sunarti, terima kasih atas kesempatannya. Bu Laila, semoga kita semua akan terus lurus untuk semakin berkembang dalam dunia pendidikan dan semakin niat untuk berbagi, menginspirasi, dan memberdayakan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Pak Herudin. Bapak dan Ibu jangan lupa ya, ini ada Google Doc dan bisa di-scan QR-nya ya di sini. Boleh diisi ya Bapak dan Ibu, minta tolong ya Bu Sunarti, Bu Laila untuk diisi supaya kita bisa sama-sama memberikan semangat untuk terus belajar tanpa henti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang sepertinya waktunya di Budayang. Karena penyampaian yang luar biasa. Karena dengan berbagi kita akan mendapatkan yang lebih banyak. Wah, luar biasa pemaparan dari lulusan S2 Bahasa Inggris dan lulusan S2 Manajemen Pendidikan. Ya, Ibu Dayang. Kalau saya bacakan prestasinya ini sudah, saya sampai ini loh, terperangah loh Ibu-Ibu. Nih, kelihatan nggak? Saya sampai ngeprint. Sangat banyak sekali prestasi beliau ya, selain dari the top 50 finalist of Global Teacher Prize, kemudian ada juri, sudah jadi juri of Global Student Prize, kemudian juga juri lomba GTK berprestasi. Wah, Masya Allah. Nah, dari sini juga kita bisa mendapatkan apa ya? Mendapatkan inspirasi bahwa kita akan lebih mudah ketika belajar dan ketika kita mengosongkan bilik-bilik kita, maka kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu baru ya, Ibu. Oke, kemudian dari paparan tadi, banyak sekali hal-hal yang saya tidak bisa jabarkan, itu sudah lengkap sekali dari penjabaran Ibu Budayang. Kok tadi ada kegiatan yang memperlihatkan MOOC. Nah, ini saya bawa MOOC-nya juga ya. Tidak terlalu menarik, tapi ini memang ikonik Provinsi Jambi, Angso Duo. Pernah ada yang ke Jambi, ini ada Angso Duo. Mungkin ya warnanya nggak biasa-biasa aja ya, tapi
Ih, saya suka selalu membawa batik Jambi gitu. Kemudian juga ada memperkenalkan dengan robot, ada roadblock juga tadi. Nah, itu banyak sekali kegiatan kita pada saat di sana dan semoga juga doa-doa kita untuk semua pendidik kita agar dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan Apex tahun 2026. Ya, semangat belajar mengasah kemampuan berbahasa Inggris ya, Ibu. Ya. Dan selanjutnya dari paparan tadi, ada kesimpulan menarik bahwa ada banyak sekali manfaat dalam setiap penggunaan media sosial, khususnya untuk meningkatkan mutu pendidikan terkait yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu media pembelajaran. Terkait hal ini, kami membuka kesempatan untuk diskusi lebih lanjut, dan silakan dari audiens ada yang mau menanggapi, bertanya seputar materi yang telah disampaikan, dan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, disilakan menuliskan di kolom chat atau mengaktifkan fitur raise hand di Zoom. Baik, Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin karena terlalu terpesona ya dengan ini nih bagus sekali ya pemaparannya. Kemudian juga bingung juga ini mau ditanyakan yang mana. Boleh bertanya tentang kegiatan ini atau langsung bertanya sama Ibu Dayang. Gimana sih Udah ada. kemampuan bahasa Inggris kita mulai, itu juga masuk loh. Ya, itu tadi ada yang bertanya, Dek Maria, di kolom chat, Ibu Sasa. Tentang, saya Bisa lihat dibacakan. lagi. Oh, izin ya, saya lihat lagi. Oh. Ya, oke. Oke. Oh. Apabila ingin berkonsultasi, oh salah di atas ya. Ibu siapa ya, Bu? Yang bertanya tadi Bu Ada Sasa. pertanyaan dari Bu Sasa. Mbak, Oke, Bu Bu Sasa. Maria. Ini di kolom chat ada. Oke, di kolom chat. Jika Oke, memungkinkan, kayaknya persyaratan yang harus kesulitan. disiapkan apa saja? Oke, Saya persyaratannya. bantu ya, Bu Maria. Boleh, Ibu. Terima kasih. Kenapa saya kesulitan ya? Oke. Ini Saya, pertanyaan dari Ika Sasa. nah, Jika dimungkinkan bisa dijelaskan kembali persyaratannya apa saja ya, Bu? Karena beliau terlambat masuk. oh iya, padahal tadi sudah dijelaskan. Baik, Ibu, kita jelaskan lagi. Nanti kita sampaikan lagi dengan Bu Dayang. Persyaratan tentang masuk Apex tahun 2026. Oke, ada pertanyaan lagi. Kita tampung pertanyaan dulu, Ibu Dayang. Boleh, boleh. Ada juga ini Bu Maria dari Kak Sasa juga. Apakah ada batasan usia? Mungkin ini bisa terkait dengan pertanyaan itu kan persyaratannya mungkin ada di dalam situ kan Bu ya? Iya, benar. Batasan usia itu ketika kita belajar kita akan menjadi lebih muda. Barusan tadi dikatakan batasan usia untuk masuk kegiatan. Oke. Baik, satu Ini lagi ada pertanyaan. lagi Bu Maria di atas dari ini kebetulan dari teman sendiri nih kayaknya BPMP Provinsi Kaltim. Bagaimana apabila anak lebih tertarik ke bahasa Korea bisa dihubungkan dengan bahasa Inggris atau ada tahapan-tahapan lainnya? Mungkin itu 3 pertanyaan ya, Mbak Maria Hartati. Bahwa kecerdasan anak itu beragam gitu ya. Banyak. Kecerdasan linguistik, ya. Dia bisa bahasa Korea. Aduh, ini memang anak muda sekali ya. Oke. Kita perjelas lagi tentang pertanyaannya. Tadi ada tentang yang pertama, apa saja persyaratan ikut APEC tahun 2026 ya. APEC kita yang kemarin mungkin akan ada upgrade lagi persyaratannya. Namun untuk persyaratan yang kemarin boleh kita share dulu ya Ibu Dayang. Kemudian pertanyaan yang kedua, batasan usia ikut kegiatan APEX. Nah, ini menarik juga ini. Dan yang terakhir adalah anak yang lebih tertarik dengan bahasa Korea. Apakah bisa sinkron dengan bahasa Inggris ya? Begitu kira-kira ya. Oke, Ibu Dayang, disilakan. Oke, terima kasih Bu Maria, Bu Laila Luar atas biasa. semangatnya ya untuk memberikan pertanyaan dan mudah-mudahan ini menjadi
penyemangat lagi buat kita semua walaupun kita sudah berumur. Ya, artinya saya ya. Saya sudah berumur tapi tetaplah bersemangat untuk mengikuti setiap kegiatan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, jadi saya ingatkan kembali, jadi kalau kita ingin mengikuti sebuah workshop yang memang memerlukan seleksi yang ketat, jadi kalau bisa ini, kalau seperti yang kita dapatkan pada saat acara pembukaan di Apex 2025 ya, Demaria ya. Jadi memang semua kegiatan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu di, dibatasi ya. Jadi dibatasi untuk usia 51 tahun. Dan itu pun baru kita dapatkan. Kita dapatkan pada saat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan semua program-program yang digencarkan untuk menyemangati para guru dan di situ diberi batasan 51 tahun. Tapi untuk Alkop, untuk Apex ini sepertinya ada yang lebih tua lagi dari saya ya. Jadi ada yang 2 tahun lagi mau pensiun itu. Jadi artinya untuk Alkop atau Apex something different. Jadi beda. Dan saya juga baru berumur 21 tahun, 21, Masya Allah. Saya juga baru berumur 51 tahun ini ya. Jadi I just turned into 51 in 9 August. Jadi saya baru saja ulang tahun ya gayanya. Ulang tahun itu 51 dan waktu saya ada di Apex itu saya masih 50. Jadi saya baru saja 51 ini dan alhamdulillah masih selamat di jajaran yang artinya still 51 lah ya. Jadi kalau 51 kayaknya memang sudah diberikan pada saat acara pembukaan semua kegiatan itu baik ke luar negeri ataupun kegiatan untuk pertukaran metodologi pembelajaran ini dibatasi sampai 51. Tapi kemudian saya bertanya kepada beberapa perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya tanya, waktu di Global Teacher itu tidak dibatasi usianya, bagaimana Bu? Apa masih bisa guru-guru Indonesia ini bisa berpartisipasi karena kegiatannya sangat menarik dan sangat penting supaya jangkauan wilayah itu bisa lebih diakomodir, saya tanya seperti itu. Dan mereka tanya lagi balik ke saya, kalau di Global Teacher dibatasi nggak? Enggak, malah di kelompok saya ada yang usianya 75 malah dia lebih semangat daripada saya. Makanya saya malu, sejak saat itu saya malu, saya harus lebih semangat nih. Pada saat itu kan saya 43 tahun pada saat di Dubai, di luar negeri. Tapi umur 75 itu jauh lebih lincah daripada saya. Dan sejak saat itulah setiap ada kesempatan, setiap ada kompetisi saya selalu ikut. Kenapa? Supaya saya bisa terus semangat dan terus lincah seperti teman saya yang berusia 75 tahun. Ya, itu yang pertanyaan untuk Bu Sasa ya. Jadi yang penting coba aja dulu, insya Allah kalau lolos, artinya kita harus semangat lagi dan semangat belajar lagi bersama orang-orang muda seperti Dek Maria, masih muda sekali. Dan teman-teman lainnya, banyak sekali yang muda. Dan bukan guru bahasa Inggris aja ya, semua guru mapel. Nah, itu yang penting bahasa Inggrisnya harus bagus, baik secara oral maupun verbal. Ya, verbal and written, sorry ya. Jadi secara verbal, secara ucapan, juga secara tertulis. Karena yang dihadapi pertama kali adalah fase menjawab pertanyaan dalam bentuk esai. Dan semua dijawab dalam bahasa Inggris. Itu yang dipersiapkan dan persiapkan juga idenya. Idenya adalah ketika kita mengajar di kelas, apa yang sudah kita lakukan? What has been done? Apa yang sudah dilakukan dan tolong ceritakan dengan bahasa yang persuasif. Itu sih yang penting. Ya, bagaimana juga Dek Maria, jadi dia juga menggunakan bahasa persuasif untuk meyakinkan bahwa idenya itu bisa dicerna dan idenya itu bisa diterima oleh semua panitia seleksi untuk Apex 2025. Persyaratan untuk English proficiency-nya ini tadi saya bagikan kembali, bisa dilihat ya. Jadi persyaratannya kalau bisa seperti ini. Oke, sebentar saya ulang kembali di sini. Oke, jadi untuk TOEFL-nya atau English proficiency-nya baik TOEFL ataupun IELTS kalau bisa. Jadi ini harus 550. Ini aman, insya Allah aman. Karena apa? Setiap tahun pasti banyak peminatnya untuk Apex ini. Saya nggak yakin kalau semua guru itu pasti ingin masuk di sini. Kita aja sudah masuk nggak boleh ikut lagi karena beri kesempatan dengan yang lain. Tapi perlu memberikan pemberdayaan untuk pentingnya keterampilan berbahasa Inggris, baik secara verbal maupun written. Oke, written-nya dibuktikan dengan essay dan verbalnya bisa dibuktikan dengan tes TOEFL. Ini kisaran nilainya. Untuk CFR itu ada di C1 dan C2. Untuk IELTS-nya bisa di level, di band 7 atau 9. Boleh pilih salah satu dari 3 hal ini. Dan yang ketiga tadi ya pertanyaannya ya, tapi anak saya lebih suka bahasa Korea.
dia itu nggak mau bahasa Inggrisnya boleh. Kita juga punya kesempatan untuk connecting classroom with South Korea. Boleh, ya. Tapi bagi yang sudah alumni. Sekali lagi bagi yang sudah alumni kita punya kesempatan. Jadi kita punya network ya, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk membuka connecting classroom. Dek Maria, saya dan bersama 38 delegasi terpilih lainnya kita diberi kesempatan untuk link jadi artinya making the classroom possible for us supaya kita bisa belajar bahasa Korea, kita juga bisa belajar bahasa Inggris dengan mereka. Saya lihat orang-orang Korea juga fasih bahasa Inggrisnya bagus juga ya. Artinya kita tidak usah jauh-jauh ke luar negeri, cukup dengan mengikuti kegiatan APEX, kita bisa belajar bahasa Inggris karena lumayan loh 6 hari kita belajar bahasa itu fully English. Jadi otomatis terasah secara verbalnya dan secara tulisan juga terasah karena setiap kita belajar pasti harus membuat learning design ya Dek Maria ya. Harus ditulis tuh learning design-nya, nggak boleh nggak nulis karena akan dinilai dan diberi penghargaan. Seperti itu. Itu mudah-mudahan terjawab ya. Ya, ada lagi. Oke, 3 pertanyaan pertama. Apakah masih ada pertanyaan yang akan kita tampung, Bun? Bu Dayang ya, jawaban sebelumnya tentunya sangat luar biasa ya. Saya sangat apresiasi sekali sama Ibu Dayang. Saya hampir apa ya tadi? Aduh, terharu saya lihatnya. Ibu Dayang sangat lugas sekali dalam memberikan kegiatan ini ya, dalam menjabarkan kegiatan ini. Ini memacu saya untuk tetap terus belajar. Ini saya harus belajar ini. Ibu Dayang aja bisa, kenapa saya enggak? Nah, gitu juga untuk Masya guru-guru Allah. yang lain ya. Okay, Oke, good. dan juga saya sebagai guru TK Negeri Pembina 2 Bangko dan tidak ada basic secara khususnya guru bahasa Inggris atau memang saya berkuliah bagian bahasa Inggris tidak. Saya hanya pada saat SMA aktif berbahasa Inggris dengan teman-teman. Kemudian saya ketemu lagi dalam forum yang juga berbahasa Inggris. Nah, ini bisa menjadi semangat kita. Guru-guru yang lain ini sangat apa ya, senang sekali loh kita di sana, kita bisa temu teman baru, nanti juga teman-teman di luar negeri, mana tahu nanti kita juga bisa ikut beasiswa di luar negeri juga ya. Ada juga tuh link-linknya sepertinya. Amin. Oke. Saya sendiri usianya 35 tahun. Jadi nggak terlalu muda dong. Ya. Lanjut lagi. Ada lagi Oke. deh. Oke, ada lagi Ibu. Saya menariknya kemana ini ya? Tadi dari Ibu Ini Sasa. boleh itu ada Pak Herudin, Dek. Pak Hairudin. Ya. Udah resen. Masih ada. Oh iya tadi Ibu Dayang, saya biasanya manggil Umi nih. Ibu Dayang tadi ada Ari yang nanyain, katanya mau ikut Zoom Ibu. Maaf, di mana ya? Apa kayaknya saya selalu kesulitan. Ibu Sasa tadi, oke. Kemudian Ibu Dona, maaf, Bapak, oke. Oke, Coba Pak pesertanya Herudin dulu semuanya deh, ini. mungkin. Pak Herudin di atas ya? Apa di deretan Ibu? Pak Herudin di ya Pak resen dia. Herudin. Resen. Saya ada di depan kamera kita, Resen. Bu. Oh iya, langsung diperkenalkan, Masya Allah. Boleh diulang pertanyaannya juga boleh, Pak. Langsung live aja ini. Ya. Ya, Boleh mau Assalamualaikum. nanya live dengan Ibu? Waalaikumsalam. Sepertinya langsung aja, Bu. Ya. Kalau ngetik saya ini Baik. kurang, tapi lancar tangan saya untuk mengetik pertanyaan saya nih. Masya Allah. Masya Ya Allah. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih telah atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan saya atas nama Hairudin dari SDN 023 Tenggarong. Yang alhamdulillah bukan secara kebetulan, Bu ya. Saya guru mata pelajaran agama Islam, Bu. Kemudian dari dulu semangat saya untuk belajar bahasa Inggris ini luar biasa, Bu. Saya juga pernah mengikuti apa namanya ini bimbel, cuman kadang-kadang tulisannya ini tidak apa istilahnya
yang kita baca dengan tulisan kan berbeda kan gitu bahasa Inggris tuh Bu ya. Benar. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana dan saya ini harus mulai dari mana Bu? Padahal saya ini sering ikut bimbel, kemudian beberapa kali gagal bimbel. Itu Mhm. bagaimana supaya semangat saya ini dan supaya bisa berbahasa Inggris itu dengan baik Bu? Apakah perlu masuk di kampung Inggris gitu atau gimana Bu? Atau kiat-kiat dari Ibu gitu? Masya Terima Allah. kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Pak, Allah. pertanyaannya bagus sekali, Iya, Pak. Masya Pak Allah. Hairudin dari Tenggarong. Ibu Dayang mau langsung ditanggapi atau Boleh, kita gila. satu pertanyaan lagi? Boleh. Langsung ya, Bu Maria. Langsung ya, dari Pak Oke. Hairudin Tenggarong. Oke. Oke, siap. Pak Herudin, luar biasa ya. Usaha Bapak itu sudah menunjukkan bahwa Bapak adalah pembelajar sepanjang hayat. Saya suka sekali. Jadi apapun yang Bapak lakukan demi meningkatkan kapasitas diri itu penting Bapak. Karena saya pun tidak akan seperti ini tanpa belajar. Sampai saat ini pun saya masih belajar Bapak. Jadi jangan sampai lepas dari komunitas belajar. Jangan sampai lepas dari yang namanya ruang ilmu. Majelis ilmu. Karena disitulah kita bisa meningkatkan kapasitas diri. Ikut di Kampung Inggris boleh. Kampung Inggris di Kaltim juga ada. Nanti akan digagas oleh Ibu BPM Kaltim kita, Ibu Sunarti ini akan memberikan wadah buat kita untuk belajar bahasa Inggris bersama. Dan saya juga akan terjun untuk melatih Bapak dan Ibu ya. Nanti dijadwalkan ya Bu Sunarti ya, insya Allah ya. Walaupun secara online. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting kita terus belajar. Jangan sampai lupa belajar. Keahlian berbahasa Inggris ini penting. Apapun caranya, belajar secara online, belajar secara berkumpul dalam webinar, ataupun seminar secara langsung, itu boleh. Boleh, bagus. Yang penting terus latihan soal-soal TOEFL. Tapi bukan hanya soalnya saja yang harus kita latih, tapi kemampuan menulis. Karena memang harus menjawab beberapa pertanyaan esai. Dan juga kemampuan untuk berbicara. Karena di sana nggak ada translator. Ya, Dek Maria ya. Harus pahami sendiri. Makanya dibatasin. Bukan dibatasin, diberi TOEFL prediction. Nilainya harus berapa supaya di sana nggak ngah-ngoh. Harus ngerti apa yang diberikan oleh pemateri karena memang pematerinya full bahasa Inggris. Jadi harus tetap belajar bahasa Inggris. Kalaupun kita bukan saat ini, misalnya nih belum takdir kita untuk lolos di Apex, tapi paling tidak udah kita dapat banyak ilmu, kita dapat pertemanan yang bermanfaat, dan itu luar biasa. Insya Allah, kalaupun rencananya saat ini dan dikabulkan Allah 10 tahun mendatang nggak masalah, karena Apex itu akan ada setiap tahunnya. Dan itu perlu waktu untuk bisa langsung menuju ke keterterimanya diri kita di dan menjadi bagian dari 40 delegasi terpilih itu. Yang penting tetap semangat belajar. Kampung Inggris boleh, di sekolah pun boleh. Kalau ada guru bahasa Inggris silakan Pak Herudin, silakan didatangi gurunya. Jadi bukan guru itu mendatangi Bapak, tapi datangin, Bu, bolehkah saya belajar sama Ibu? Ya, nah, ibunya pasti jawab dengan senang hati, Pak. Ayo kita kumpul. Komunitas belajar di sekolah dimaksimalkan supaya kita bisa maju bersama, hebat semua. Gitu Pak Herudin. Baik, Bagaimana Pak Herudin? jawabannya apakah bisa dapat membantu ya Ibu Dayang? Terima kasih jawabannya. Bagaimana Pak Hairudin dari Tenggarong? Alhamdulillah, luar biasa jawaban Ibu narasumber kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bu atas Ya, jawabannya yang luar Sama-sama biasa Pak. Bu. Sama-sama. Sehat selalu Bu oke. ya. Ya, Selamat amin, amin. malam. Barakallahu fiik. Amin, Pak. Ya, siap. Ya. Pak, ini ada Bu Dek Maria ada di chat lagi, Dek. Masih ada. Masih ada di chat. Iya, kenapa tidak update ya chatnya kami? Ya, di sini ada. Oh, oke. Mohon izin. Saya ulang lagi Saya ya bantu baca. ke Ibu Maria. Iya, iya Bu, Ibu Laila, Boleh. terima Iya, kasih. boleh. Ini ada 2 pertanyaan ya Bun yang sama tadi ada yang menanyakan ini apakah untuk semua jenjang, apa dari jenjang PAUD, menengah, dan atas. Kemudian apakah ada pelatihan TOEFL, IELTS agar kita semakin mahir berbahasa Inggris? Ini dari Bapak Mike. Kemudian ini ada komentar dari Pak Imam Syafi'i, izin bertanya,
Ibu pembicara seperti pohon ulin, tinggi menjulang, akarnya dalam, ilmunya tinggi tapi tetap humble. Masya Allah. Terus, Alhamdulillah. ya itu seperti itu aja tadi Bu. Ada beberapa pertanyaan yang sama, yaitu tadi menanyakan apakah ini boleh untuk semua jenjang. Ya, benar, semua jenjang. Jadi ada dari guru PAUD ya kayak Dek Maria, dari guru PAUD tapi berpotensi luar biasa, lolos, dan karena esainya juga luar biasa. Pasti touchable lah itu esainya dan persuasif ya, pakai gaya persuasif dan betul-betul real menggambarkan apa yang sudah Bu Maria lakukan di kelas. Dan itulah yang diinginkan. Dan juga ketika TOEFL prediction atau English proficiency itu mendukung, maka akan semakin layak kita untuk bisa diterima. Walaupun saingan kita tuh ada ribuan Bapak dan Ibu, tapi kalau kita namanya sudah takdir kita ya, rezeki kita udah ada di kita nih, Allah sudah kasih kita, pasti nggak akan lari kemana-mana. Dan yang jelas satu sih untuk tips suksesnya, kalau misalnya mengikuti sebuah berbagai event, itu tips suksesnya adalah belajar berbagi. Jadi to learn and to share. Jadi kalau kita lupa berbagi mungkin akan sulit. Jadi, boleh kita berbicara tentang olah pikir, boleh kita berbicara tentang olahraga. Cuma kita tambahkan dengan lagi olah rasa dan olah hati. Ketika itu kita sinambungkan satu dengan yang lain, insya Allah apapun yang kita niatkan, insya Allah Allah kabulkan dan insya Allah lebih cepat ya terkabulnya. Insya Allah itu jawabannya. Untuk usia, berapa minimal? ya. Untuk usia tadi ya, ini ada yang nanya Bu Dona. Oh, Untuk usia tadi sudah ya. di bawah ini dari Pak Imam Syafi'i tentang berapa minimal TOEFL skor, mungkin Bapaknya ketinggalan. Apakah ini pertanyaan terbaru 1410? Iya. Ya, betul. Ya, oke. Skor TOEFL ya, kalau bisa itu, kalau untuk ranah aman, ya di range yang aman itu kita ambil di 550. 550 untuk skor TOEFL. Nggak sampai, coba lagi ya. Coba lagi, coba lagi. Banyak sekali sekarang di online ya, di beberapa website itu menyelenggarakan tes TOEFL ya. Artinya itu gratis, tidak berbayar. Cuma kalau untuk mendapatkan sertifikat kita harus membayar ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting berlatih saja dulu. Itu bisa di live worksheet, banyak sekali listening test atau writing test itu ada di situ semua. Atau IELTS juga ada ya, yang free-nya itu ada. Cuma memang udah dapat sertifikat. Kalau dapat sertifikat itu mungkin berbayarnya jauh lebih mahal. Tapi kalau untuk tes saja atau hanya ingin mengetahui English proficiency kita, itu biasanya kita ikut secara online saja atau ikut di beberapa kursus, di kursus-kursus tertentu yang menyelenggarakan tes TOEFL atau tes IELTS, dan biasanya mereka juga memberikan sertifikat. Tapi ketika kita hanya ingin menguji, ini kita udah di level berapa, ini kita sudah berapa ya nilai kita, mungkin kita bisa mengikutinya secara online. Tapi ketika kita sudah siap, baru kita ikut di beberapa kursus yang menyelenggarakan tes-tes tersebut ya. Itu jawaban untuk Pak Imam Syafi'i. Iya, tentunya Tidak ada lembaga baik. khusus, tidak ada. Iya, tentunya jawaban ini pastinya mendukung ya untuk kita tetap belajar dimanapun, kapanpun, dengan banyak sih media pendukung. Namun tetap kita harus berkomunikasi atau sering-sering bertemu dengan teman-teman yang bisa berkomunikasi secara aktif begitu dengan speak English ya. Iya, sepertinya kalau kita deketan, saya sama Bunda yang deketan, oh mungkin saya selalu itu datangi. Dan ini aja kita selalu kontak ya. WhatsApp ataupun dengan teman-teman ini, kita itu sampai lupa bahasa daerah. Jadi ngomong itu hi, say hello, hi everyone gitu. Inggris terus. Inggris terus. Jadi bukan untuk apa ya, melupakan bahasa daerah untuk pamer-pameran, enggak. Memang di situ waktunya kita bisa mengasah kemampuan kita. Mungkin sama-sama teman yang lain tidak terlalu apa ya, bisa mengeluarkan ide pendapat secara lugas begitu. Nah, dengan teman-teman yang juga kita sudah tahu pada saat forum, mereka akan lebih paham gitu ya, lebih cepat menanggapi pertanyaan kita gitu. Baik, ada lagi ya. Pak Imam Syafi'i sudah, ini pertanyaan terakhir. Kemudian ada lagi pertanyaan. Ibu Sri.
Oke, rangkuman dari semuanya mungkin ya tidak ada batasan usia dan nilai TOEFL harus kisaran 550 sampai 750. Bisa, tetap bisa. Kita coba lagi. Namanya belajar ya, long life education. Ya, betul. Ini Pak Imam Syafi'i. Oh ya, Pak Imam Syafi'i ya, Ibu pembicara seperti pohon ulin yang tinggi. Iya benar, saya pun juga Masya Allah. mengatakan seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah sekali, luar biasa nih Kalimantan Timur. Untuk nanti saya berkeinginan nanti ya, kalau suatu waktu Ibu Dayang juga punya waktu luang, nanti saya buka diskusi forum seperti ini. Saya ingin sekali ada Ibu Dayang, Masya Allah, saya Masya Allah. terharu. Memang Masya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. memberikan materinya itu singkat, padat, humble. Iya benar itu, siapa yang bilang, "Iya, memang keren." Masya Allah. Ngomong aja Alhamdulillah. pada saat makan, tetap diladeni. Kita pada saat berenang juga diladeni ngomongnya. Waktu Masya Allah. ngejam juga nggak ada. Nggak ada jaim-jaimnya nggak ada. Memang Masya ilmunya luar Allah. biasa. Saya Masya suka. Allah. Allah, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. kita masih di 14.15 untuk pertanyaan masih ada. Eh, Oh, tidak Ya. ada lagi. Mau bertanya secara live boleh? Mungkin dari bagian BPMP Kalimantan Timur. Oh, BPMP Kalimantan Timur mungkin udah biasa ya. Sudah komunikasi terus sama Ibu Enggak, Dayangnya. iya, nggak pakai Ya, dengan Bu Sunarti. Wah, sering banget. ya. Saya waktu Curhatan dihubungi. saya yang curhat. Oh iya. Oke, Iya. saya dihubungi aja sama Ibu Dayang pada saat kemarin diminta untuk menjadi. Saya nggak berani sebenarnya. Saya berkali-kali gimana ya, merendah untuk meninggi, nggak merendah untuk mengundurkan diri mah kalau bisa. Iya, karena saya ngerasa ini forum besar dan saya mengisi kegiatan untuk senior saya gitu ya, S2 Bahasa Inggris nih, nggak main-main ini. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dengan banyak prestasi, saya sempat nge-print ya di sini 68 prestasi yang nggak bisa saya sebutkan. Semoga segera update biar saya bisa selalu melihat bahwa ini adalah motivasi saya juga untuk terus belajar. Oke. Oke, baik. Pertanyaan tidak ada lagi sepertinya ya. Ya, tidak ada lagi. Waktunya kita untuk grup foto. Nah, ini. Ya, mungkin Ya. ini dulu deh, closing dulu kali ya. Ya, Oke. ya. Oke. Oke. Mhm. Ya gimana, Bu Dayang? Ya, boleh mungkin closing dulu, Dek Maria. Closing dulu, baru diserahkan ke MC lagi. Silahkan. Atau mungkin Bu Dayang mau closing statement dulu sembari menunggu Bu Maria, mungkin masih Oke. Oh ya, baik. ya. Ya. Monggo silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Laila, Dek Maria, Bu Sunarti, dan rekan-rekan guru hebat ya yang ada di sini, yang selalu belajar, yang selalu berniat untuk mengembangkan diri. Ketika kita belajar, pasti ada banyak sekali rintangan dan tantangan yang akan kita hadapi. Tapi yakinlah, ketika kita belajar akan semakin banyak kekuatan yang kita akan dapatkan. Semakin kita berbagi, akan semakin banyak ilmu dan berkah yang kita dapatkan. Berbagi itu memang lelah, tapi berkah. Dan ketika keberkahan itu kita dapatkan, maka itu efeknya dan dampaknya akan bukan hanya ke kita, tapi ke keluarga kita, ke rekan-rekan yang kita sayangi, dan pastinya murid-murid kita sebagai lahan subur yang siap ditanami dengan pohon yang banyak. Pohon dengan buah yang bermutu, buah yang berkualitas, dan buah itu berasal dari guru yang senantiasa menginspirasi. Tidak usah takut ketika ada orang yang datang di tengah-tengah kita belajar dan membuat kita jatuh, tidak usah takut. Ketika kita jatuh bukan berarti rubuh ya, tapi ketika jatuh kita tidak tumbang. Ketika kita dipuji dengan keberhasilan, kita tidak melayan. Dan itulah semangat yang perlu kita tanamkan dalam hati, bahwa jatuh
dan terbang itu adalah dua sisi yang akan selalu ada dalam hidup kita. Tetaplah berprasangka baik dengan apa yang kita hadapi saat ini dan teruslah melejit ke angkasa dengan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah itu closing statement dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat menginspirasi luar biasa. Lanjut ya, Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati. Dan tibalah kita 1 jam ya saya sudah menemani Ibu Dayang Suryani bersama BPMP Kalimantan Timur dalam kegiatan webinar praktik baik delegasi Indonesia dalam APEX 2025 dan izinkan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para narasumber, Ibu Dayang Suryani MMPD atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan penuh antusias. Semoga apa yang kita peroleh hari ini menjadi inspirasi, menambah wawasan, dan dapat kita terapkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Dan mari kita terus bergandengan tangan, berkolaborasi, dan menyebarkan praktik baik demi kemajuan bersama. Saya Maria Hartati dari TK Negeri Pembina 2 Bangko, pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, 1 jam yang penuh makna ya pasti. Bapak Ibu boleh memberikan reactionnya, kalau mau memberikan reactionnya untuk Bu Dayang hari ini dan untuk Ibu Maria Hartati, untuk semua ilmu baiknya dan semangat yang sudah dibagikan pada hari ini. Ya, seperti tadi bilang Ibu Maria Hartati, jadi kita foto bersama dulu bagi Bapak dan Ibu, mungkin yang mau open cam, mau rapi-rapikan jilbab dulu, boleh ya, kita tunggu untuk supaya kita bisa berfoto bersama-sama. Izin minta tolong dibantu ya Bu Narti ya. Ada 3 slide hari ini, boleh bagi Bapak dan Ibu. Pasang senyum termanisnya karena kita tidak tahu akan ada di slide yang keberapa. Monggo silakan Bu Narti. Oke, siap. Ini slide pertama ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ya, slide kedua. Pasang Ya. senyum manisnya Bapak Ibu semua. Pasang senyum manisnya Bapak Ibu. Oke. Tuh, Slide 2, ketiga. 3. Monggo, Oke. silakan Bapak Ibu. Oke, terima ya. kasih. Terima kasih Bu Narti. Oke, sama-sama. Terima kasih Ibu Lela dan Ibu, mohon izin, maaf saya lupa mencatat Ibu Lela dan Ibu Narti. Oke. Terima kasih. Padahal saya udah nyiapin pantun kok jadi lupa ya. Boleh monggo Bu Maria. Boleh. Silakan. Bahasa Jambi ini tapi ya, nggak apa-apa. Wah, ada triknya juga Bu. Jalan-jalan ke Jambi jangan lupa dikabarin. Karena saya di kabupaten, 6 jam dari kota Jambi. Oke, siap dengarkan untuk yang terakhir ya, di menit-menit terakhir. Ya, monggo silakan Ibu. Oke. Naik perahu ke Danau Sipin. Cakep. Elok Nian. Ya, saya ulang ya, Elok Nian, jangan lupa dong kita. beda yang ngomong ini beda lagi ininya. Naik perahu ke Danau Sipin. Elok Nian. Oke. Beli ikan sepat di pasar bawah. Elok Nian. Dari Jambi sampai Kalimantan Timur. Semoga terjadi ilmu berbagi untuk anak bangsa yang nggak tahu lagi ujungnya. Anak bangsa yang cerdas dan untuk Ibu Maria Hartati pada siang hari ini. Sehat selalu. Oke, terima kasih Bu Maria. Terima kasih. Semoga dengan webinar pada hari ini bukan hanya memberikan wawasan bagi Bapak dan Ibu guru, tapi juga bisa menjadi inspirasi
semangat kolaborasi, dan menumbuhkan tekad untuk menjadi pendidik yang lebih bermakna bagi anak-anak didik Bapak dan Ibu semuanya. Semoga bekal yang diberikan oleh Bu Dayang dan cerita dari Ibu Maria bukan hanya memberi bekal bagi Bapak dan Ibu sendiri, tapi bisa memberi dampak kepada lingkungan sekitarnya. Terus bergerak, berinovasi, dan menyalakan cahaya bagi generasi-generasi muda melalui pendidikan. Terima kasih sekali lagi Ibu Dayang. Semoga tidak jera ya Bu untuk selalu berbagi Sama-sama. melalui BPMP Provinsi Kalimantan Timur. Mbak Maria juga gitu. Semoga di lain waktu bisa ketemu dan semoga proyek selanjutnya yang dipesankan ke Bu Narti bisa dieksekusi segera ya Bu Dayang. Dan kalau saya hanya ingin menutupnya di akhir Bu, jikalau kelak apa yang kita lakukan hari ini membawa Ibu semuanya ke surga, cari saya ya Bu, siapa tahu saya masih terseok-seok tertinggal di belakang. Itu ya Bu Dayang. Siap-siap. Oke, jalan-jalan ke kota tua, singgah sebentar membeli kain. Mari Bapak dan Ibu semua terus berkarya dan berdaya untuk pendidikan bermutu yang penuh kebaikan. Saya Laila undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. Bapak Ibu, saya terlupa karena tadi Mbak Maria lupa, saya juga ikut lupa jadinya Mbak. Untuk sertifikatnya nanti Bapak dan Ibu tolong follow media sosial BPMP Provinsi Kalimantan Timur, ada IG-nya di BPMP Provinsi Kalimantan Timur, kemudian ada Facebook-nya juga di BPMP Provinsi Kalimantan Timur. Nanti link sertifikatnya akan kami bagikan di sana. Ditunggu ya Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit lagi Bu Laila, ini ada tautan untuk refleksi ya. Boleh nanti teman-teman semua bisa ngisi ya. Tautan untuk ya. refleksi. Ya, terima kasih. Monggo, sebelum ditutup teman-teman silakan. Monggo silakan diisi. Diisi, ya. Silakan. Ada QR-nya dan ada link-nya. Boleh dipilih salah satu. Terima kasih Bu Sunarti. Sama-sama. Ya. Mohon maaf Bu, izin bertanya lagi. Yang ini kan tadi ada dibagikan yang Google Doc tuh ya. Itu bisa diisi pakai bahasa Indonesia aja Bu ya, karena saya belum Boleh. bahasa Inggris Bu. Boleh, boleh Pak, boleh Pak. Ya silakan. Oh iya, mohon maaf ya. Silakan.